utama Gatot Kaca kali ini. Hanung begitu sering kebagian peran sebagai tokoh antagonis. Untuk peran, memang kebanyakan saya yang antagonis, yang bagian bisa dibilang bagian jahat atau bagian master. Tetapi saya juga pernah memerankan tokoh protagonis pada film-film Jetoko sebelumnya. Intip dulu ya, intip sekali masuk. Memulai semuanya sebagai kostum maker, Hanung kini mengerjakan apapun untuk Jetoko. Ya, saya pernah jadi kameramen, saya pernah jadi direct, saya pernah jadi talent juga, seperti ini contohnya. Ya udah di situ. Dit. Kali ini, Hanung harus berhadapan dengan jagoan Indonesia, Gatot Kaca. Beginilah mereka bekerja. Tak perlu peralatan canggih, tak perlu banyak orang dalam produksinya, dan mereka mengerjakannya dengan gembira. Tapi hasilnya tak bisa dipandang sebelah mata. Teman-temannya bukan main-main. Strategi mereka untuk dikenal sebagai pembuat serial superhero adalah dengan menggunakan media internet. Orang akan tahu dulu kalau kita punya karya dan kita bisa membuat seperti ini Indonesia, dan setelah itu nanti akan ada produser atau sponsor yang tertarik. Nah, perkembangannya kita bisa membuat yang lebih lanjut lah seperti itu. Tapi untuk pertama kita akan serang internet dulu. Kenapa? Karena itu satu, dunia, dan kedua bebas untuk beridealis di internet, sehingga kita akan menjaga konsep itu tidak tergantung rating. Kawah Chandra dibuka. Disinilah awal kisah ini dimulai. Menurut Nawa, internet mampu menjangkau dunia yang lebih luas dan mampu menjaga idealisme. Melalui internet pula, Nawa ingin mensosialisasikan pakem ceritanya. Nanti pengembangannya akan ada lain, itu nggak masalah. Tetapi yang penting pakemnya. Namun karena kecerobohan manusia, prasasti tersebut terpecah, melepaskan jiwa-jiwa jahat yang selama ribuan tahun terkurung. Komitmen mereka untuk mengembangkan proyek ini terlihat dari cara mereka membiayai produksinya. Kita produksinya masih secara indie, jadi masih patungan, atau mungkin talentnya juga kita mencari di sela-sela waktu kuliah. Karena untuk pengerjaan ini kami tidak melibatkan yang pekerja secara profesional banget. Nyawa Jetoko adalah pasangan Nawa dan Nidya. Kombinasi antara kreativitas seni dan kreativitas pemasaran membuat Jetoko berkembang dengan harmonis. Kalau kenal sama Nawa, saya waktu itu emang waktu dari SMA saya kan memang suka, sudah suka bekerja, udah suka bikin IO. Kemudian saya lihat kok Mas Nawa ini banyak kreasinya, tapi kok nggak bisa dikembangkan lebih jauh ke dunia bisnis. Jadi hanya sekedar kreasi dan kreasi. Kemudian di sini saya coba saya jual, istilahnya saya jualkan, kemudian saya buka alurnya, dan ternyata permintaan banyak. Dan kemudian oke, kita sepakat mulai tahun 2007-2008 coba kita rubah ini jadi UKM. Budaya cosplay adalah ekspresi seni pertunjukan yang dimodifikasi. Karakter yang kadang fiktif divisualisasikan dan diperankan seolah nyata. Sebenarnya di Amerika juga orang memakai kostum fiksi, dia memerankan sebuah lakon untuk membawa pesan. Kemudian di Jepang juga karena budaya mereka mungkin budaya ninja, sehingga kebanyakan superhero-nya Jepang matanya kelihatan ya, atau hanya dari mata, kemudian senjatanya ya model pedang bersinar atau shuriken dilempar kemudian bersinar, nah semacam itu. Sedangkan di Indonesia sendiri budayanya adalah budaya wayang. Jadi kalau misalnya dilihat dari esensinya, kita mau bikin superhero itu sebenarnya juga kita bikin semacam wayang orang. Bukan tidak mungkin, Jetoko dan karya jagoan Indonesianya dapat menjadi salah satu cara untuk mempopulerkan kembali wayang dalam persepsi yang lebih mudah
menciptakan superhero negeri sendiri melalui cosplay. Mereka menghasilkan karya dengan cara yang sederhana, tetapi menghasilkan sesuatu yang tidak sederhana. Inilah Gatot-Kaca versi Jetoku, jagoan Indonesia. Bagi Nawa dan teman-temannya, langkah mereka akan terus terayun ke depan. Mereka memulainya dari langkah kecil, tapi pengembangan Jetoku sudah mereka pikirkan dengan baik. Kisah-kisah dari wayang itu juga banyak, misalnya kita juga memasukkan misalnya unsur ada punakawan ya yang asli dari tempat kita, terus kita juga menciptakan misalnya karakter misalnya Cakil yang dari tempat kita, dari asli buatan Indonesia sendiri. Itu bakal lebih heboh ketimbang ya kisah-kisah misalnya dari Yunani dan segala macam. Aku pikir seperti itu. Inilah film tentang jagoan Indonesia bernama Gatot-Kaca. Otot kawat, tulang besi, menuju pentas dunia. Apa saja yang Raja Musti, Raja Gendar, Suatu, Tunjuk Kilat, Lugu, Gunung, Remak, Lebur, Terbiau. Cuma Jogja, Bandung pun punya Gatot-Kaca versi baru. Gatot-Kaca versi Kosu.